Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur kelas 7 bersama Ruang Belajar Ofisial. Materi pada pertemuan ini yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui serangkaian tindakan dan langkah-langkah. Ini adalah yang dimaksud dengan teks prosedur. Agar pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal secara tepat dan akurat, maka teks prosedur harus memiliki prinsip-prinsip dalam penyajiannya. Kemudian, apa tujuan dari teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu kegiatan atau menggunakan suatu alat secara tepat dan akurat. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Jelas ya? Selanjutnya, mengidentifikasi ciri teks prosedur dari segi isi dan bahasa. Kita mulai dari segi isi. Ciri teks prosedur dari segi isi adalah yang pertama berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, memiliki batasan dan aturan tentang bahan atau kegiatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, isi kegiatan pada teks prosedur harus urut. Jadi dia harus berurut ya, tidak boleh tidak berurut. Selanjutnya, ciri teks prosedur ditinjau dari segi bahasa. Yang pertama, bahasa yang digunakan berupa kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, fokus pembaca adalah untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, selain kalimat perintah, pada teks prosedur juga diberikan saran dan larangan agar pembaca dapat memperoleh hasil yang maksimal pada waktu membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, penggunaan kata untuk ukuran pada teks prosedur harus akurat. Karena jika tidak akurat, nanti hasilnya tidak maksimal. Contohnya adalah misalnya 1/2 kilogram tepung.
6 buah rimpang jahe, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalimat yang digunakan pada teks prosedur memiliki batasan yang jelas. Contohnya adalah diamkan sampai mendidih. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ciri teks prosedur dari segi isi dan juga dari segi bahasa. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Teks prosedur ini berisi petunjuk untuk menggunakan atau memainkan suatu alat musik. Misalnya, prosedur cara memainkan alat musik kecapi. Alat musik kecapi dimainkan dengan beberapa teknik. Tujuan dari adanya petunjuk untuk memainkan suatu alat musik adalah agar alat musik tersebut dapat dimainkan dengan benar dan pemainnya tidak mengalami kesulitan atau kekeliruan dalam memainkannya. Jelas ya? Kemudian jenis yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Maksudnya di sini tujuannya untuk membuat sesuatu biasanya memiliki penjelasan tentang bahan yang digunakan, cara, dan langkah-langkah pembuatannya. Jelas ya? Kemudian kita lanjut ke jenis yang ketiga. Teks prosedur melakukan sesuatu. Jadi, tujuannya adalah berupa petunjuk melakukan sesuatu. Dapat berupa petunjuk cara menari dan cara melakukan senam ataupun olahraga. Jelas ya sampai di sini? Kita lanjut ke contoh teks prosedur. Ini adalah contoh teks prosedur cara memainkan suatu alat. Di sini saya ambil contoh cara memainkan alat musik angklung. Jadi kita jelaskan dulu maksud dari alat musik angklung itu apa. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia sebagai warisan seni yang sangat berharga. Kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak, horizontal, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring.
Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Jelas ya? Kemudian, selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Ini adalah contoh cara memainkan alat musik berupa angklung. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Kemudian ada urutan bahan-bahannya, yaitu 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, kemudian 600 cc air. Kemudian di sini lanjut ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang pertama ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 5 cm. Kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Yang keempat, rebus semuanya dengan anco yang telah dibuat bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Yang kelima, minum selagi hangat. Ini adalah cara membuat obat tradisional insomnia. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Yang ketiga yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Jadi kita jelaskan dulu tari tortor itu apa. Kemudian di sini adalah gerakan apa yang harus dilakukan. Sampai di sini jelas ya. Semoga bisa dipahami jenis-jenis teknik prosedurnya dan contohnya. Oke, materi kita sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.